Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna sabra was-sabata aslun kabirun fi jami'il umuri walakinnahu azizun fir rijali kama qila syi'run likullin ila sya'wil ula harakatun walakin azizun fil anami sabatu qila asy-syaja'atu sabru sa'atin فينبغي أن يثبت ويصبر على أستاذه وعلى كتابه حتى لا يتركه أبترا على فن حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن يتبحر في الأول وعلى بلد حتى لا ينتقل إلا عن ضرورة فإن ذلك كله يفرق الأمور ويشغل القلب ويضيع الأوقات وأن يصبر عما تريد نفسه وهواه شعر إن الهوى لهو الهوان بنفسه وسريع كل هوى سريع هوان ويصبر على المحن والبلية قيل خزائن المنى على قناطير المحن قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه شعر أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان وأما اختيار الشريك فينبغي أن يختار المجد الورع وصاحب الطبع المستقيم ويفر من الكسلان والمعتل والمكثار والمفسد والفتان قيل شعر إذا ما صحبت الناس فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترضى مع الرضي قيل عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وقال غيره لا تصحب الكسلان في حاجاته كم صالح بفساد آخر يفسد عدو البليد إلى الجليد سريعة النار يودع في الرماد فيخمد. Ya, ada koreksi baris inilah. Jadi perlu juga ikam kritis dengan barisnya ini kalau lepas. Nah, tadi kan hatta la yashtagila lah bifannin akhara. Innal hawa lahwal hawan mesti wasari kulli hawan. Sebutan wen. Sariu hawani. Ya, kemudian kita teruskan pembacaan terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ada dikatakan keberanian ialah sabar sejenak. Jadi bila kawa bersabar satu mat, orang itu dikatakan berani sudah. Bukan harus sabar selama-lamanya kan. Harus selama-lamanya. Dapat mendapat titel berani kan ketika orang dapat bersabar. Dan sabar itu hanyalah sejenak. Tempat saja. Maka sebaiknya pelajar mempunyai hati tabah dan sabar dalam belajar kepada sang guru. Dalam mempelajari suatu kitab, jangan sampai ditinggalkan sebelum sempurna dipelajari. Dalam satu bidang ilmu, jangan sampai berpindah bidang lain sebelum memahaminya benar-benar. Ya kayak ini Pak, orang baru itulah datang ke guru, apa pelajarannya? Dasar guru, jago kita baca sarap kalau sarap. Baca sarap terus kan deh. Apa deh? Masih guri-guri kesidin. Andaknya sudah pindah kan pelajaran nang nahwu pulang mana. Nah, jadi sabar. Ada kita ini kadang kan kita ini sekolahan tuh menentukan kurikulum sudah.
Nah, bila kita ketinggalan kereta, habis mangapong lapah kita. Betul, kita bila ketinggalan pelajaran bisa mangapong, bila kada hakun mangapong, akhirnya hentah belajar, gara-gara ada paham. Nah, itu tak kita sekolahan nih. Karena sudah ada ketentuannya, target satu semester kayak ini, kemudian semester kedua kayak ini, setahun yang sekian. Karena tahun berikutnya ini pulang. Nah, itu kan sudah ada ketentuannya. Ada kisahnya nih, bahari itu kan datang ke guru mengatur pelajaran. Pada seorang dikira-kira sudah cocok deh nih, sudah menguasai deh pelajaran nih. Kenapa guru ini tak murid-murid pihak? Nah, sabar deh kan. Ada tuh hikmahnya. Nah, itu orang bahari lah. Tanya tuh. Ya, kata misalnya kita nih kada naik leh. Kami akan parai. Pas kada naik loh kan. Nah, sabar deh kan. Tahu kita burik pelajaran. Nah, itu tuh. Maka kesabaran itu penting. Karena bila kada sabar, ampi sekolah, ya udah hilang cita-cita loh nih. Ada tercapai apa yang dicita-citakan. Sebelum memahaminya benar-benar nih. Dan juga dalam tempat belajar jangan sampai berpindah ke lain daerah kecuali karena terpaksa. Jadi di mana kita tuh sudah kan menuntut ilmu di kota anu, di situ bujur-bujur sampai karena kan sahibul wilayah atau apa guru yang kita kaji di situ kan anggap ikan cukup baik di sini. Nah, ngaji kemana pulang guru? Kasana pulang. Itu kan berita. Jadi mengambara itu bang lah menuntut ilmu itu kan. Mengambara. Nah, adik kita ini kan tahun pesantren. Kalau kawan kita nak nyambung ke lain pulang. Kamu alang-alang sekolah masih tinggalkan sudah. Nah, itu keberkahannya dikhawatirkan kita dapat. Nah, misalkan halo kan jenjangnya lah. Makanya kenapa di Ar-Raudhah ini ada perpisahan tingkat usta. Karena kami mengharap semua santri untung sampai ke aulia. Habisakan sampai ke aulia. Nyar pulang ke lain pindah. Itu tuh harapan kan, harapan dari sekolahan kita nih. Padahal kan imbah ustaz kan ada kan ke lain yang menyambung kan. Padahal bagusnya ya untuk ilmu sudah dapat deh. Gimana marah saya ke lain pulang. Kalau di situ akan mempasakan pulang bahasa. Nah, itu kadang mengatakan kada berkah lah. Cuma kan nah biasanya nang berkah itu menuntong. Cuma kada menutup kemungkinan kan nang pindah tempat tuh di situ nya dapat berkahnya pulang lah. Nah, kada mempunyai cuma baiknya untung akan kan sampai ke kelas 3 ulia. Hanya berpikir pulang ke mana menyambung. Nah, itu Bang, yang bagusnya itu. Karena nangaran keberkahan itu menghabiskan oleh. Kayak makan tuh kan nasi sapiring loh nih. Habiskan sapiringan, hanya dapat berkahnya. Malang-alang kita busih nang kita tinggal di nang berkahnya. Nah, itu kan sampai Nabi itu kan nasi tanta gugur atau makanan nang gugur ke lantai itu makan ya Nabi. Siapa tahu di situ berkahnya. Itu kan begitu pula kita dalam mengaji. Target kita 6 tahun, habiskan 6 tahun sampai ke kelas 3 ulia. Nah, kayak itu gambarannya sebagai kiasannya. Kalau itu paksa deh, nah, terpaksa tuh ada macam-macam alasannya lah yang memberitakan itu kan pengalaman masing-masing. Kalau hal ini dilanggar dapat membuat urusan jadi kacau balau, hati tidak tenang, waktu pun terbuang dan melukai hati sang guru. Nah, apa guru hilang nih muridku nih? Mana aja guru ngajian tuh orang anu tuh mana? Nyampih guru ini pindah ke kampung anu pulang. Nah, ada tak? Kalau guru ini merasa tersinggung sebagai manusia atau guru kecewa, wah juga pada ini pada aku target sudah ini kan memberikan ilmu sampai ke sini-sini tapi ini sudah meninggalkan itu berik itu kan jadi rata-rata orang baru itu patuh lawan guru loh kan karena mengaji ke rumah guru. Nah, orang baru itu makanya dikatakan ashab itu kan selalu bersama dengan guru. Ashabus Syafi'i dasar ada sekali 2 kali mengaji dasar tuhuk mengaji lalu dikatakan ashabus Syafi'i kita selalu menyertai kepada Imam Syafi'i. Padahal murid, tapi ngarannya ashab. Tetap kenapa dikatakan ashab? Karena seringnya mengaji lan guru ini. Ada kita wah ini ada pesantren, lalu berkumpul berdatang di pesantren. Itu kan ada tempat disediakan. Nah, termasuk juga tadi masalah tempat duduk. Ini adabnya di sekolahan tuh lah. Di mana kita duduk biasa, jangan berpindah-pindah. Itu. Karena bila kita pindah, karena guru tuh bisa mencari cuma ada ucap nanti ini guru aja si anu sini nih di situ kah. Nah itu kan guru tuh anu merasa kan ubah nih apa nih guru ubah dudukannya nih. Tapi ada pang tanda sekolahan tuh lah orang supaya mata nih jangan singlar aja lah. Nah, kanan terus jangan papan tulis kan karena bila setengah tahun dihurupakan orang posisi itu ada karena wali kelasnya matur kan. Nah itu kan sekali sama mustawa aja ubahnya pulang ada nang
bebas tuh. Nah, itu tuh kedudukan tuh harusnya. Tetap di situ akan duduk. Nah, istiqomah duduknya. Termasuk juga dalam adab di sini. Duduk itu istiqomah. Jadi guru itu kan encak marihat hadir terus bilanya kadada berarti kada hadir toh. Itu kan jadinya kan bilanya berpindah tempat kan atau bilanya kadada berarti kada hadir toh. Artinya guru tuh kalau menangguh deh, parai kayaknya nih. Pas jadi parai, mungkin ada kan. Nah, benak nih guru pada nang kawanannya. Guru parai saku ini. Ada congkong di belakang lo nih. Dan guru parai itu ada itu di belakangnya congkong. Ah, pindah-pindah bang. Itu kan. Sebaiknya pula pelajar selalu memegangi kesabaran hatinya dalam mengekang kehendak hawa nafsunya. Nah, ya kayak itu pantangnya kita mengaji ini pasti balauan lawan hawa nafsu. Tak kawa kita kada tempat dingkul, pasti berontaknya. Nah, depan. Kenapa? Karena nafsu itu memang sudah didesain Allah Taala katujuan kada baik. Kenapa? Ji Tuhan dia mandeki dihambangin tuh diuji Tuhan. Namun kada ada ujian kada ketahuan hasilnya. Jujur kah orang ini jegau kada kah? Jadi Tuhan nafsu di dirinya. Kawa melawan kada kah? Bila kawa mengalahkan jegau tuh. Bila kada kawa mengalahkan berarti kalah. Puncut berarti kan bahasa kasarnya. Nah di itu tuh kisahnya. Jadi Allah mandeki nafsu dalam diri kita ini. Sehingga manusia itu lebih abdal dari malaikat. Nah, bila orang beriman tuh kan Nabi itu, para nabi-nabi itu kan, padahal muridnya malaikat Jibril lebih afdal para nabi daripada malaikat Jibril. Para orang nabi itu kenapa? Karena manusia yang sukses. Nah dijadikan Tuhan manusia yang maksum dari dosa kan karunia Allah Taala. Pang itu juga lah hidup mereka itu kan diserbu bujur kawa menundukkan hawa nafsu para nabi-nabi. Pada Jibril itu perguruan harap nabi pada Jibril lebih afdal nabi pada Jibril. Kenapa? Karena nabi ini diberi Tuhan nafsu lalu kawa menundukkan. Ya semuanya dari bantuan Allah Taala. Jepang juga sedangkan malaikat Jibril kada ada nafsu. Nah, kada ada nafsu. Wajar aja kan taat ibadat terus kayak itu kisahnya. Kemudian tadi ada syair lah. Silakan ya syairnya. Ini syair ini bahar apa? Bahar Kamil. Innal hawa lahwal hawanu binafsihi wa sari'u kulli hawan sari'u hawani. Di bahar Kamil. Artinya adalah hawa nafsu dialah hina. Sesuai ngarannya kan hawa lawan hawan. Nah, jadi ahli syair ini memberikan gambaran supaya mengerti. Nah, ngaran hawa nafsu itu ya hawan itu kehinaan. Artinya bila menuruti hawa nafsu, hina orang tak. Tiap jajahan nafsu, bila orang itu sudah terjajah oleh nafsu, syariat itu kan artinya tersungkur itu terjajah berarti. Tiap terjajah dari nafsu, tiap jajahan nafsu, orang yang jadi jajahan nafsu, berarti kalahan si hina. Berarti dikalahkan oleh si hina. Ini perlu pembahasannya lah kita tabiakan lah. Nah, tiap-tiap yang terjajah nafsu berarti dikalahkan si hina. Artinya kehinaan mengalahkan inya. Juga berhati sabar dalam menghadapi cobaan dan bencana. Nah, ada kawan kan menurut ilmu ini ada macam ada yang sudah ongkos nyaman, kuitan mendukung. Nanti benarkah cobaannya pulang yayang kada mencintai kan. Nah, nyamannya ada kuitan mau kusi dia mendukung deh. Yayang pulang berpaling ke lain. Nah, kayak apa ini aja. Nah, kayak yang sekongannya di dunia ini lah. Yalah, nah kayak yayang tuh sekongannya di dunia. Banyak yayang berhembur loh kan. Tiba kan ibadah masalah alim sudah banyak yayang inta jadi yayang loh kan. Nah, pokoknya kadang bocah habis stoknya loh banyak aja. Amun bibinian kan kasihannya maharap palakian deh. Karena binian itu mau kada ada lakian berdatang kan. Maunya berdatang apa kata dunia aja. Nah, bibinian. Mau lakian memilih nyamannya kan bunga-bunga di taman. Nah, indah menawan, silahkan pilih yang Anda suka loh kan. Tapi kalau sudah pas deh waktunya memilih. Nah, bila nawah ini kita hakon pilih tangkong. Nah, seorang kada pas belum kan?
mau mah berarti kita kalah godaan berarti. Kan Rasulullah tuh napa bibinin gerincing-gerincing gelang mana ya Muhammad. Nah, singgah pang kita pandiran nah mujar. Bibini kan bungas orangnya tampilannya. Tanya tuha kan. Nya bisa bersolek-solek. Muha tuh di apa kan di poles-polesnya kan. Pada tuha ada barangnya. Tapi potongan kayak gadis kan mau gerincing gelang nah mau bikin gincu orang bukupur mendingor berparfum lo kan mahiau singgah aja kita pandiran nah aja nabi kadiran selamat nah saya dunia artinya dunia tuh pintar menipu nah jadi dunia sekarang ini bagi para santri adalah lawan jenis bila tunduk dan bertekuk lutut dalam merayuannya iya amda sudah Allah kayak atau dalang lo nih atau dalang manggoda upah uja atau dalang upah kamu ini pasti anak petani loh kok tahu aja upah karena engkau telah menabur-naburkan benih cinta di hatiku nah harap gombal tok dalang harap tak upah lo nih kalau wae ujar tok dalang kayu jati sangat kuatnya cakep dibikin tongkat aduh susahnya cakep maksud hati melamar neneknya apa daya mendapatkan cucunya pada upah parang keluar oneh menciling mata upah tak harus belang dileknya lesi itu dalang malah melilik nang nininya di cucunya bonus nih gitu kan artinya kita tuh bila mau unting akhirat dunia mah ikuti gitu kisah tuh dalang tadi kan malamar upah saya dapat apa dapat kak Ros bayangkan ikam kayak 65 dapat duitnya 17 tahun ayo pak mati di malam pertama ayo pak kayak tahan naon si dalang leh maksudnya apa bila kita malamar akhirat dunia umpat datang juga bila kita malamar akhirat dunia datang ada diundang datangnya ada kawa dunia Allahnya dunia tuh bila kita sudah menguasai akhirat dunia itu hendak juga minta sayangi itu nya berbakar aja jangan minta sayangi juga itu sifat dunia tuh tapi akhirat kada maunya bila kita berpaling dari akhirat habis yang bergusar akhiratnya maka kita terus kejar akhirat maka dunia terus mengiringi di belakang kita akhirnya apa dunia kita bawa ke akhirat juga nah kita sulap dunia jadi akhirat ada apa bila mau dunia dicintai akhirat dicintai bagikan barat dan timur maka akhirat akan melepaskan kita aku aja akhirat ada hakon ikam kumpulakan lawan dunia diriku ini bila kita terus mengejar akhirat dunia lari di belakang kita mengejar juga kita tangkap dunianya kita tinggal ke akhirat artinya dunia itu kita gunakan fasilitas untuk mendukung kita dalam menuntut ilmu dan beribadah itu kan kayak teknologi ini kan teknologi kita ulah kan macam merekam loh nih jadi ada kenang-kenangannya juga kan tahun 2023 loh nih tahun bulan Desember karena kan 10 tahun akan datang bisa mencari itu videonya loh kan itu kan teknologi digunakan untuk menyebarkan ilmu. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah marzuqnal ikhlas fi talabil ilmi wa fi nasyrihi wa fi jami'at. Ya Allah berikanlah kami keikhlasan dalam menuntut ilmu dan menyebarkannya. Nah, termasuk men-share nih kan. Men-share upload nih lah, upload video kan ke medsos. Itu. Mudah-mudahan ikhlas kita minta lawan Tuhan dan kepada semua nilai-nilai agama. Siapa tahu orang sambil melihat video kan tersentak hatinya untuk jadi baik. Terarah pikirannya untuk menjadi bagus. Padahal kan kita waktu belajarannya kita orang di luar sana menyaksikan ternyata umpat juga jadi baik. Nah, begitulah harapan kita kan. Supaya medsos itu kita penuhi dengan nilai-nilai yang agama. Semoga kita berikan Allah Ta'ala keikhlasan tadi. Nah, begitulah perlu kesabaran kan. Bila kita kalah oleh nafsu, maka sama kita dijajah oleh kehinaan. Ujar penyair tadi. Jadi memang pasti sudah bila menuntut ilmu itu macam-macam. Ada kan bibinian kada menggoda, alhamdulillah selamat. Bibinian kada menggoda, kuitan nyuruh ampih sekolah. Ancam pulang. Ikam macam bila tetap sekolah, aku dimungkusi lagi. Ulun tetap bahai untuk ilmu biar dia kada begawi.
maay pa juta ikam kaina tuha kana mun disuruh begawi ikam neh. Nah, maka ikam ini karena banyak persaingan karena tuh kawanmu dua ada anaknya, memai sadinya hati nangar kawan sabangku di SD beri dua ada anaknya, ya pak orang masihan untuk ilmu misalnya lo kan. Nah padahal kan seorang kada diganggu oleh perempuan sudah apa lewat bibinian takulibi bini melihat lo kan. Nah jibini bajunya buruk jibinian orangnya penampilan kurisaan jibiniannya siapa hendak gini wah ada gagah jadinya ada kada diharap jadi binian kan bagus tak syukuri berarti kada ada mengganggu jauhan mau ringi binian maning ngau kulir bila seorang yang bisa cinta dikulibiinya nah ya lah binian kada ada cinta lalu lawan seorang nah itu sebab pada hakikatnya adalah karunia karunia supaya seorang kada diganggu itu ilmu lihat aja ada nangka itu di lain ada tuh napakah pulang lah ada tuh cobaannya di lain ada tuh pulang pokoknya kada mau lepas ada tuh ujiannya kita pergi kita lah kayak di asrama nih kan macam-macam loh kan dalam kawanan nih mungkin pintar membaca lah membaca situasi dan kondisi tapi bukan banguya orang pang lah kawan nak ini ini ujiannya lah kan ada nak ini oh ini ujiannya bas berarti ada ujian ada juga manusia tuh kada merasa pada seorang diuji nah ada merasa kuitan berduit nah jatuhan jakuitan ikam kemana asaulah aku siap mau kursi wah yang benar aku aja ketika ada ujian aku aja itu ujian juga awakah kita mendisiplinkan waktu supaya sesuai dengan harapan kuitan kadang ujian juga itu ngarannya harus sabar kita kan menggunakan ongkos yang diberikan kuitan nih jangan dikorupsi lo kan nih tukar papi nah kual di asrama pai papi apa gitu kuitanku segih aja tukar papi ya punya mbok lah orang papi nang itu nang papi nang paping leh papingnya papi nyemok kan itu kan gara-gara banyak berduit tuh leh kuitan banyak duit mongkosi tukar paping papi aja lah paping papi kah kan anda aja bawa kokos juga di kamar kan menurut kan berbau yang itu kan berbau tapi pual-pual juga kan nah, mau lah menungkosi kitanya nukaringin tuh pasti di berlebihannya lah berlebihan kalau nukaringin tuh nah ujian itu juga kita tahu banyak harta banyak ongkos kita ditekankan dalam diri kita supaya disiplin menggunakannya dengan baik sesuai harapan orang tua kita masing-masing nah itu jadi kada lepas kita ada ujian kesabaran itu penting sekali menghadapi cobaan dan bencana ada dikatakan gudang simpanan cita terletak pada banyaknya bencana jadi orang tua tuh mengaji makin banyak ujian di hati hasilnya makin ganda nah baca manakib guru sekumpul ahwailah kebertaan nah macam-macam tuh jalurnya ada di buku ada di video loh kan ada di audio kan orang baca manakib guru sekumpul orang-orang yang tahu kisahnya kan murid-murid sidin berkisah loh nah kita pengajian berkisah sidin atau video sidin sendiri kan berkisah kayak apa perjuangannya dasar pang sulit gambaran nak itu kan terjadi pada zaman sekarang yalah ada santri sekarang kayak guru sekumpul itu perjuangannya bisa harapkan Tuhannya lah apa penderitaannya tuh kan terbayang lah kita kayak itu nah wallahu alam oleh sulit kita kawan kayak itu kan menjalani baju sambar di awak tapi sambar di awak kada bisa lawar itu sekolah hari-hari bila lalu dengan kawan nah ajak kawan itu hidung anda sarik ya kayak itu kenyataannya seorang ya paling kan kita adalah baju sambar di awak sekolah beda lo kan beda di sini sekolah baju sampai di awak ada nang maras lo kan yang beri baju nah baju bekas diberi melarang naik kan tiba dia buang kan ada nang maras oke pak guru beri leh kan siapa nang maras kan hati manusia itu kada diulah Tuhan maras padahal jika orang berpikir leh isiannya kawan sahalasina tulungi pangnya kan baju nang tabu buruk beriakan oleh maknya begitu ganti kira-kira leh walau alam tuh kayak kisahnya guru tuh kayak itu kan ada besar luar gitu padahal di guring sidin guring tak guring kan ngantuk ada guring pas campur angin tapi sidin pas kawan melihat sidin ya kawan untungnya bener ikamnya sih jadi binimu untung bener ya kawan nampak kalah apakah kisahnya lah mengi kawan ini sidin nah jadi kan makin banyak ujian makin kenal karena Tuhan memberikan hasilnya jadi kita tuh sebenarnya ujian-ujian tuh kalau kita tahu kisahnya nak ini kan itu menambah kita jadi kuat
jadi lebih teguh pada kan perjuangan kita gini. Nah, yakin aja seapa gananya ujian pasti karena hasilnya kena juga. Kamu saya kitanya ujiannya berarti kamu punya sih itu. Tuhan mano kan memberikan ujian, udahan juga selamat. Ada juga kan saya kata ujian hampir disakulah. Nah, kasihan gini. Ada nang tuh sudah bilang bertubi-tubi ada ujian no kan lamah juga ada tahan juga. Sesuai kan perjuangannya. Ada nang sekali diuji orang KO deh. Nah, ini kan kada kau dihitung ini. Kada kau diperhitungkan gini. Tapi nang mana nang macam-macam ujian bertubi-tubi, kawa melewati dengan baik, hati aja hasilnya nanti akan mendapatkan yang luar biasa loh kan ya. Nah, itu. Karena nang sabar itu memang pahit awalnya, tapi hasilnya menjadi manis. Nah, kayak orang makan ubat loh kan ya. Pahit tuh lah dimakan, artinya hasilnya apa? Awak sehat, segar bugar. Nah, begitu gambarannya. Gudang simpanan kita terletak pada banyaknya bencana. Disyairkan untuk saya, ada yang berpendapat bahwa syair ini dari gubahan Ali bin Abi Thalib sebagai berikut. Akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbi ka'an majmu'iha bibayani zaka'un wa hirsun wa jtihadun zaka'un wa hirsun wastibarun wa bulgatun wa irsyadu ustadin wa tulu zamani. Syairnya bertawil. Tak bisa kau raih ilmu kita kada pacang jadi alim ya Sayyidina Ali. Kada pacang kawa kita jadi orang alim tanpa memakai 6 senjata. Nah, persiapkan senjata macam ini bila hendak jadi alim. Lengkap-lengkap, bila kada lengkap nang 6 ini kita kada pacang jadi alim. Kututurkan ini padamu kan jelaslah semuanya. Pokoknya aku hakun ni mau ini gratis di sini Ali, ada bebayaran kada. Ini senjata bagi penuntut ilmu agar mendapatkan ilmu atau jadi orang alim akhirnya. Pertama cerdas. Ya, kecerdasan ini bukan menjadi syarat mutlak artinya kan bila kada pintar aja, kada alim kada. Masalahnya dia bila orang cerdas mungkin tak cepat sampai. Tapi kalau orang kada cerdas sampai ya juga mata lambat. Kita kada memikirkan cepat lambatnya, yang penting sampai itu kan. Ada orang 6 jam sampai, ada orang 12 jam sampai. Yang penting sama-sama sampai. Jadi masalah kita kada cerdas, thinking misalnya ke bawah, misalnya ke bawah kada apa. Asa tugul kita terus mengaji, alim kan akhirnya juga. Syekh Abu Bakar bin Salim, datuknya Habib Umar nang ke-13, itu kan terkenal wali kutub Syekh Abu Bakar bin Salam. Ya Maula inat khatirak ma'na ya Maula inat khatirak ma'na. Kalau artinya apa gitu? Ya azimal jah. Ya Maula inat, wahai penguasa kota Inat. Sebagai wali Allah Ta'ala, penguasa bukan pejabat negara. Khatirak ma'na. Khatiruka ma'na. Atau ij'al khatiraka ma'na. Jadikanlah perhatian sampean kepada kami. Dibaca ringkas, khatiraka ma'na. Lain makna nang arti lain, ma'na. Jadikanlah hati pian to memperhatikan kami. Pandang kami. Berikan kami suatu madat daripada sampian. Syekh Abu Bakar bin Salim, datuknya Habib Umar yang ke-13. Sidin ini menurut riwayat Jakarta masih sekolah itulah kawan kelas 3 ulia deh. Ini masih kelas 1 wusta. Umbe masuk sekolah. Kada mau naik, kada naik terus. Kada ilmu, kada naik anak ilmu, kada mau naik. Tetap di situ aja belajar sidin. Karena dipandang guru kada dapat. Kawannya sudah 3 ulia deh. Lulusan dah kawan, sekarang masih kelas 1 usta. Jangan sampai kita wahine. Sakalinya ujian sidin dia tabuka ilmu alim besar mengalahkan yang lain-lainnya. Nah, waktu masih anom sih mengarang kitab dah. Waktu anaknya itu ujiannya. Ada mau dapat pula apanya mengaji. Ada juga tanya banyak sidin tak. Tapi setelah sidin alim belum kawin kan sudah mengarang kitab dah sidin tak. Syekh Abu Bakar bin Salim itu pada Tuan Habib Umar. Itu kan terkenal tokoh-tokoh para wali Ba'alawi ini kan salah satunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu sini bisi murid. Nah, murid sidin itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Murid sidin langsung itu ya lah atau ada antara lah.
ada sebi anak lah, anak kalau Husain. Nah, Husain An-Nasidin mengajarkan ilmu kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengajarkan ilmunya kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, dengan jalur ilmunya. Ini wali kutub, kalau gitu pengen berdaan kan. Kalau misalnya itu saya anak Sidin Allah Husain. Nah, Husain bisi murid Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wali kutub. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ulang bisi murid Habib Abdullah bin Al-Haddad wali kutub ulang. Itu kan urutannya wali-wali mereka di sana di Hadramut. Nah, maka Sayyidina Ali memberikan ilmu secara gratis. Cerdas ini ya kalau kita diberi Tuhan cerdas alhamdulillah. Kalau kita kada cerdas, tuguli aja belajar sama ai juga dapat tarik akhirnya kana. Nangaran batu karas itu kan dititiki banyu titik harus apa hanya belubak artinya sabodoh-bodohnya kita luruki ilmu terus sama ya dan juga makalahnya kalah tarudin ada sudah dapat sudah sampai pada dapat nah, itu kan arah sampai sampai masalah tarudi itu jangan dijadikan suatu alasan untuk kita malas belajar jadi kita tuh biar ada dapat sekali 2 kali 3 kali akhirnya tembus saya juga nah itu kalau orang memang cerdas itu karunia dari Allah Ta'ala. Pertama cerdas atau kita ingin cerdas kan, dicangkal menuntut ilmu. Yang kedua sabar kan. Biar pintar tapi kada sabar, hendak situ sini kan, hendak mengaji tengah bulan aja, pesantren kilat kan jadi ustad kan. Pane deh naik kalau musala kalanggar kan ceramah. Asana kok tengah bulan pesantren kilat tuh alim sudah, ada kan orang itu nih. Kan. Pesantren kilat namanya, pesantren kilat kan anunya programnya. Asal kok alim pengen tuh. Biar pintarnya kayak apa? Kan dari muka kayak kada kawa jadi alim. Karena kan ilmunya harus lawas, mengumpulkan ini lawas kita. Karena sampai merasa pakan lo kan ilmu tuh. Nah, merasa pakan lo pengokohan, penguatan lo. Nyari kan mantap ilmunya tadi. Kada mau tempat kayak itu. Kecuali kan tuh mimbabi karamah lah. Ada karamah seseorang kayak itu. Kemudian yang kedua, ketiga adalah loba dan loba arti loba di sini hendak benar dapat hendak benar loba ngarannya. Kemudian lagi jangan lupa mengisi saku. Artinya apa? Bemodal ada bisi ongkos. Nah, ini perlu kita bisi ada orang mau ongkosi. Bila kada mau ongkosi, talapah perjuangan lah sambil bacari sambil nuntut ilmu. Nah, ada orang kan jadi kaum lah ada kisah di antara alumnus kita kan jadi kaum pihak kawas sekolah jadi kaum kumpulakan gaji kaum nah, bos sekolah pulang nah, pakai indahnya itu pulang lah indahnya itu banyak uli ongkos pulang cuma danu lah bermodal banyak ada kira menabung jadi kaum nih nabung gaji dari pokoknya sekolah pulang ada nah, artinya kada kawa kada bermodal kada ongkos cuma kalau bisa mengatur kan ongkos itu seperlunya ya kisah malam tuh ada orang baca manikum guru Bangil lah di ulama di Banjar. Guru Bangil itu padahal kan kita sugih. Tapi waktu Sidin mengaji di Makkah, zaman penjajah. Lalu putus hubungan. Waktu nang abudannya Jepang noneh, putus hubungan. Kayak apa mengirimi anak nih kan kita sih sugih guru Bangil ini kan. Kata kau ngirimi anak. Kayak apa aja guru Bangil itu Sidin cara menyambung hidup di sana di Makkah itu. Jadi jadi kisah jatuhan guru nang di Banjar ini kan ada hubungan keluarga dengan guru Bangil kan. Jadi kisahnya guru Bangil itu jar bila orang menyembelih apa menyembelih unta kah kambing ya lah ternak nih nah bila menyembelih tentang ternak anunya tuh kan kulitnya tuh dibuang orang ada dimakan orang kulitnya tuh ada diapai orang dibuang orang gratis akan orang ambil lah intanya kan itu dia akan orang jadi kulit ternak tadi dikupas karena dikupas dijemur kayak kerupuk tuh kan nah jadi hari-hari gitu dimakan apa nih menghemat ongkos mungkin kan ada orang bersedekah di sana tuh lah tapi kan mau lah mayong itu jadi supaya ada kan makanan pengganjal perut ya kulit tuh dimakan jadi sahnya kan itu adalah makan kulit kambing atau hari raya orang yang beri hidangan kulitnya ada pakai intanya nah kamu kan bersih kan kulitnya tuh nah kulitnya nang diulah orang nang deuh tah nah dijemur karena bila lapar perut letak sahiris jarang makan bisi parut asa kenyang sudah cukup baik deh jauh kayak kita nih mie goreng soto Banjar kari ayam berapa kangarannya nih nah
Yalah, liur kan itu di kantin apa hendak lo kan nah namanya liur kita. Nah dia orang bari lah, orang bari makan tuh asa isi harus ya udah, ada kita makan harusnya nyaman, namun kan nyaman dah makan yalah. Tiba aja lauknya ingin tuh terus protes dong yalah, mengkat tereng nih lauknya ingin tuh terus protes kita kan. Bisa protes deh ganti pang lauknya aja nanti nyaman pulang aja saya sayuri bilang lah. Nah, protokol kesehatan gitu makanan bergizi gitu. Nah, jadi imunisasi itulah. Nah, ada orang tadi kan disertasi adanya kayak itulah sabarnya sih kan. Mesti kan kuliah gitu kamu terus hubungan kan waktu itu tentang penjajahan Jepang itu. Nah, berubahnya itu ceritanya berapa tahun setidaknya makan kayak itu. Ah, marah saya juga cerita kayak itu lah. Sekarang ujian tuh kan. Sang guru, nah, sang guru ada juga mungkin ada guru ya Pak, ada si guru pulang gurunya yang bujur kan, gurunya yang bujur sampai sanat sampai ke Rasulullah. Nah itu. Dan mau meminta salah itu mau bertanya itu. Bukan mau minta bang. Mau membina ya dah. Membina lah, meminta lah. Sang guru mau membina, artinya guru mau melajari. Sang guru kada melajari ya Pak, ada berilmu. Kau sanggup sepanjang waktu dan waktunya panjang. Nah, itu kau sanggup sepanjang waktu maksudnya waktunya panjang. Nah, di sini macam-macam. Kalau Persi Mertapura, guru Kasful Anwar, biar guru sekumpul, nangaran tulus zaman ini 10 tahun. Udah guru sekumpul lah. Makanya di Darussalam itu kan 4 tahun pula, 3 tahun wusta, 3 tahun ulia, 10 tahun. Jadi bila orang mengaji sampai 10 tahun, itu mencukupi syarat untuk menjadi ulama. Menurut Persi itu Kasful Anwar. Jadi kita 6 tahun di Ar-Raudah, 4 tahun kita nambahi. Bila hendak mencukupkan seperti yang disyaratkan oleh Tuan Guru di Kasful Anwar. Kalau guru sekumpul, ada pernah videonya, itu lebih lawas lagi. Berapa aja guru sekumpul? Saparu pada itu Kalampayan. Berapa? 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Mulai sekolah pesantren berapa umur? Tamat, anggaplah tamat SD aja lah nah. Tamat SD berapa umur? 12. Tambah 10, 22. Tambah 7, 29. 29 ya habis 17 tahun. Itu tamat SD tak? Amun tamat pusta bang, tambah 3 tahun lagi 32. Nyampe menuntut ilmu. Kawan 3 ada anak lo nih. Sama belum kawin lagi. Kan gitu guru sompot 17 tahun nyebat kan. Lalu guru sompot memuji Habib Umar. Habib Umar di sini bila ada orang mengaji istiqamah Habib Umar 4 tahun di sini kawa. Bila kawa istiqamah mengaji Habib Umar 4 tahun alim di sini. Itu tuh banyak orang yang akan mengaji ke orang-orang Mertapura yang pertama kan banyak mengaji ke Tarim ke Hadramut. Karena guru sompol menganjurkan supaya mengaji ke Habib Umar. Padahal guru sompol ada tamu Habib Umar tuh kan dari Umar tuh waktu masih hidup tuh kan kada waktu masih hidup kada sampai sompol. Katanya ada jalan sidin ke Kalimantan Selatan. Sudah beberapa kali guru tuh pernah menyebut lah. Ada pulang sidin dari itu mengisahkan, sebelum kita mengaji di Mertapura lah ada videonya. Ada di sidin di antara guru di Banjarmasin ini dapat sesuatu kemuliaan daripada perguruan sidin. Bahasa kasarnya dapat kunci. Ujarku sini menafsirkan kunci itu adalah Ismullahil Azam. Nang mana bila mendoakan muridnya jadi alim muridnya. Guru menyebutkan, pada salah ingatanku tuh dua. Itu guru yang ada di Banjarmasin dari Tuan Guru Haji Abdul Syukur, Teluk Tiram. Lawan nanti pemangkeh pengasuh pertama. Nah, Tuan Guru Haji Muhammad Mahfuz Amin pemangkeh. Itu di guru sompo berdua ini mengaji di Makkah, lalu dapat kunci dari guru mereka. Kunci itu adalah doa nang pangabulan. Lalu guru madahkan bila kawa 2 tahun dia mengaji. 2 tahun mengaji dengan guru Abdul Syukur Teluk Tiram atau mengaji 2 tahun lawan Tuan Guru Abah Pangsu Pemangkeh alim jadi. Bisa banyak pemangkeh kan dari itu. Angkatan nang waktu Abah Pangsu pertama itu kan. Temat-temat dia banyak mengaji kan bisa baca kitab. Karena sih dapat kunci gitu. Nah, lalu kita berpikirlah kalau guru sompo itu memuji orang lain, bagaimana dengan sidin?
ada harapan kalah sidin. Ini kita menyebut hebatnya guru songko telah. Sidin menyebut orang lain harat ini harat. Kalau sidinnya ada mesti kalah, ada mesti kalah. Kenapa? Karena guru nah harat mengaji dan guru songko. Sampai julak sidin kan guru sama mulia itu mengucap anak ini sidin muridku secara zahir, tapi guruanku secara batin. Maafwi, padahal kan marina, padahal kan mama guru sama itu ading daripada guru sama mulia. Bilang jauh benar, beda usia kan jauh benar. Ternyata mengakui kealiman guru sama. Tapi guru kan nyebut malah bila mengajar aku sekian alim, jadi panggungnya itu lah. Nah, dari guru sama diwisahkan tentang keutamaan ulama ini. Jadi ada yang dua tadi lah, luar biasa kan. Jadi wajar saja kan dari itu lah. Pamangkih itu kan ketika langsung pertama itu kan banyak mengeluarkan orang-orang yang alim-alim bisa ngarap gitu kita. Nah, ini kan keberkahannya lah ada di sana atau kan ada pondoknya masih. Nah begitulah. Tapi kata pai kita lah berpegang dengan tulus zaman. Karena apa? Nah dapat yang satu mat tadi itu hanyalah sesuatu yang tidak banyak didapatkan oleh orang-orang tertentu hanya mendapatkannya. Tapi kalau kita mengaji yang sesuai yang tadi kan insya Allah keberkahnya ada. Yang 10 tahun tadi lah. Nah, mau 17 tahun, tahun lah. Anggaplah 17 tahun lah. Mungkin guru sekompol. Nah, 10 tahun ampun guru masul akbar. Tamat kita di atas 6 tahun, berarti 4 tahun. Benar 10 tahun. Berarti kan umur 22 lah. Kalau misalnya 12 tahun kan atau 13 tahun mulai sekolah di sini, berarti 23-an tuh umurnya. Nah, bagi 2 tahun, salawi tahun, makwen. Nah, dapat tasrif aja di rumah. Kawiya yakwa kuwatan bahwa kawiyun. Bada kama kawiyun yakwa la takwa makwan mihwan. Nah, tasrif di rumah. Itu terus dibaca kan makwan makwayani makawin. Nah, apa aja kawitan orang itu dibaca terus. Ada paham gak abahnya? Kamu usah pesantren, kamu berikan darah. Iya, cuma usah pesantren juga. Isanya abah nyomanya pesantren juga. Tanpa lulus araudah abahnya abah. Abah nyomanya lulus araudah lo kan. Kenapa anak kita jauh orang itu atas rifannya hari-hari makman makbayani makawin ya. Ini kita kawin apa harinya? Salawi di umur lo kan. Arat bener sih utuh lah. Batas rif aja minta kawin akan akwitan harinya. Nah, asal akwitan jadi guru saraf di saulahan. Tadi minta kawinakan. Itu banget kisahnya. Nah, itu. Berarti kita deh turun zaman telah nah, pasang niat kita mengaji kan. 6 tahun tuh harapnya sudah lah. 6 tahun dari umur 4 tahun deh. Nah, tapi umur itu kan di situ, Bang lah. Tempatnya itu kan di sana tuh dasar, Bang. Yang tamsil kita kan dapat ilmu salitar jadi sana tuh kan di sana mengajinya lah, lalu di sana mengaji kita kan. Karena di sana tuh kan tempatnya tuh dasar ada macam-macam di situ kan kehebatannya kota Tarim dah. Ya tamsil kita dapat ilmu tuh salitar. Orang sagedur kan, orang satu tong dapat ilmu, kita salitar aja. Nah, salitar ini berkahnya luar biasa dibandingkan dengan ilmu nang satu tong tadi, tapi dapatnya di tempat lain. Itu Bang menurut ulama-ulama di sana atau kan mengisahkan tentang kemuliaan dapat ilmu di sana itu. Ya mungkin inilah kita baca ini. Semoga ada manfaatnya kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala lawa ashrafna fatub alaina taubah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع والمسلمين أجمع
آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الآن وآله وصحبه عداد كش صحبه والحمد لله بالبدء والثناء حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم اللهم صل على آله